Saya penjabat Bupati Maluku Tenggara mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan penghargaan tenaga medis dan nakes teladan tahun 2024. Saya Minduhri Kudubun, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan selamat dan sukses. Nikodemus Subro, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan selamat dan sukses. Saya atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penata Anestesi Indonesia mengucapkan selamat dan sukses. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dirjen Penyediaan Tenaga Kesehatan. Alhamdulillah peserta dari Maluku Tenggara atas nama Obednego Ngabalin sudah bisa ditetapkan sebagai salah satu calon penerima penganugerahan nakes dan name teladan tahun 2024. Saya Direktur Rumah Sakit Karel Satsuitubun, Dr. Erni Mudiati, spesialis paru, mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan penghargaan tenaga medis dan nakes teladan tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Obednego Alexander Ngabalin. Mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan penghargaan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan tahun 2024. Bangunan ini adalah alokasi dana dari DAK pada tahun 2018, lebih jelasnya pada anggaran di pihak perencanaan dan keuangan. Tapi untuk fasilitas di dalam ini memang waktu itu saya sampaikan usulan ke atas belum pembahasan APBD. Sehingga waktu itu untuk meja sama fasilitas yang lain yang bukan alkes itu saya beli dengan uang pribadi. Saat ini saya sudah mendapat komunikasi langsung dari Ketua IDDY bahwa hari Sabtu ini PACU ini inovasinya akan dijadikan sebagai salah satu bentuk mata kuliah umum di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain itu juga saya ditawar oleh Ketua ID, nanti tanggal 30 setelah penganugerahan, saya nanti membawa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Obednego Ngabalin, seorang PNS tenaga kesehatan yang sehari-hari bertugas di RSUD Karel Satsuitubun, Kabupaten Maluku Tenggara, akhirnya ditetapkan sebagai nakes teladan tingkat nasional 2024. Ditetapkannya Obednego Ngabalin, seorang lulusan D4 Anestesi Poltekkes Yogyakarta ini sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional 2024 oleh panitia seleksi berdasarkan karya inovasi Post Anesthesia Care Unit atau PACU yang diterapkan di RSUD Karel Satsuitubun Malra. Apa itu PACU? Sehingga bisa mengantarkan Obednego Ngabalin sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional 2024. Inilah cerita sukses yang direkam tim media Diskominfo Maluku Tenggara. Jadi yang menjadi dasar saya melakukan inovasi tentang Post Anesthesia Care Unit, yang paling pertama yaitu regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Lalu di anestesi sendiri, spesifik tentang Post Anesthesia Care Unit ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2011 tentang pelayanan anestesiologi dan terapi intensif, di mana di dalamnya itu secara lisensi dan kompetensi kewenangannya ada pada dokter anestesi. Tapi tahun 2011 dan sebelumnya RSUD Karel Satsuitubun belum memiliki dokter spesialis anestesi. Sehingga menurut Permenkes, pendelegasian dan mandat itu lisensinya diserahkan kepada penata anestesi yang diatur dalam Permenkes tersebut. Lalu kita punya rumah sakit ini sudah rumah sakit tipe C, juga rumah sakit rujukan regional Maluku bagian selatan yang membawahi
Papua, bagian Kaimana, Fak-Fak dan sekitarnya. Lalu membawahi Kota Tual, membawahi Kepulauan Aro, MBD dan MTB. Jadi kita rujukan regional Maluku bagian selatan. Lalu selain itu RSUD Selangor juga ditetapkan sebagai penerima SJSU, di mana dia menjadi unggulan nanti spesialis jiwa urologi. Makanya di sini kita sudah punya dokter spesialis yang sudah disekolahkan oleh pemerintah daerah. Lalu sehubungan dengan Permenkes 519/2011 itu sendiri, kita menyiapkan fasilitas untuk menunjang pelayanan operatif, di mana saat ini sudah diatur dalam aturan akreditasi. Aturan akreditasi itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 tentang akreditasi. Lebih spesifik tentang pasien safety itu sendiri diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang International Patient Safety Goals atau sasaran keselamatan pasien. Di dalam akreditasi itu sendiri diatur di dalam dua pokja. Pokja yang namanya Pokja Sasaran Keselamatan Pasien itu diatur pada SKP 4 tentang kepastian pasien, kepastian lokasi, tepat prosedur dalam dilakukan tindakan operatif, mulai dari perencanaan, tindakan operasi sampai pasca. Pasca itu sendiri dia mengatur tentang post anesthesia care unit. Sedangkan di dalam pelayanan anestesi dan bedah untuk operatif itu diatur dalam pelayanan anestesi bedah standar ke-6. Itu mengatur tentang post anesthesia care unit. Lalu secara geografis kita ini kan kepulauan membawahi 5 tempat rujukan tadi yang merujuki kita. Kalau kita tidak mempunyai fasilitas anestesi care unit, kalau terjadi kasus-kasus emergensi, itu kita tidak bisa backup. Makanya di sini kita sediakan fasilitas yang menunjang post anestesi care unit itu sendiri. Itu ada monitor, ada infus pump, siring pump. Bahkan di sini kami punya salah satu ventilator tercanggih. Mungkin di Indonesia Timur rumah sakit lain belum punya. Itu ventilator Hamilton C2. Supaya menunjang fasilitas tadi. Ketika pasien dia lakukan operasi, kalau terjadi henti napas, selain di kamar operasi kami siapkan, di sini juga kami siapkan. Ketika emergensi kami langsung backup. Lalu diatur juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penata anestesi itu sendiri dalam melakukan tugasnya bermitra dengan dokter anestesi itu diatur dalam itu Peraturan Menteri PAN nomor 10 dan 11 tahun 2017. Lebih lanjut diatur dalam Juklak dan Juknis dan PRKBKN tentang seorang penata anestesi dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan tindakan anestesi baik itu pra, intra dan pasca. Pasca itu sendiri adalah PACU. Lalu sebelum adanya PACU ini, untuk diketahui oleh masyarakat, sebelum ada PACU ini kita mempunyai ruangan namanya recovery room. Itu ruangannya di bagian sini, di bagian dalam. Itu ruangannya cuma bisa menampung 2 pasien. Sedangkan kita punya 5 kamar operasi. Di dalamnya ada operasi bedah, kita punya 2 dokter spesialis bedah, kita punya 2 spesialis obstetri dan ginekologi, kita punya spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, kita punya spesialis THT. Makanya dengan adanya PACU ini bisa menampung pasien yang sudah melalui proses operatif dan pasca anestesi pemulihan. Jadi di sini juga di PACU ini sendiri, setelah pasien terbius dari kamar operasi, sebelum pindah ke ruangan kita scoring. Kita scoring menggunakan scoring anestesi. Jadi di sini dilihat ada PROME score, itu untuk pasien spinal anestesi atau bius sebagian atau disebut dengan regional. Kemudian pasien bius umum kita menggunakan scoring yang namanya Aldred score. Kemudian untuk pasien anak sendiri itu rata-rata dilakukan bius umum, itu kita menggunakan Stewart score. Lalu 3 scoring ini kita masih scoring ganda lagi dengan namanya satu scoring namanya modified Aldred score. Lalu ketika pasien itu cuma 1 day surgery atau 1 hari perawatan, itu kita punya scoring juga. Jadi intinya lisensi penata anestesi dalam melakukan pelayanan PACU, di sini kami bermitra dengan DPJP-nya atau dokter penanggung jawab adalah dokter spesialis anestesi. Ada 2. Kemudian kami punya 3 orang penata. Saya, Pak Amiruddin dan Pak Leo, dan kami punya 1 perawat diklat anestesi. Itu namanya Ibu Maria Beruat, dan 2 perawat yang kami siapkan untuk diklat anestesi lebih lanjut.
Itu Panijar dan Ibu Yani. Jadi pos anestesi care unit ini dibentuk setelah saya menyelesaikan pendidikan D4 keperawatan anestesi. Jadi di dalam Permenkes 519 tahun 2011 itu sendiri, ternyata setelah saya kuliah di Jogja, inisiator Permenkes itu dalam mencetuskan PACU ini ada 2 dosen anestesi saya. Itu salah satunya namanya Dr. Joko, beliau adalah ketua IDDY sendiri, dan salah satunya Dr. Pandit, salah satu dokter spesialis sesepuh yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi setelah kami lulus, ada pesan moral yang disampaikan oleh mereka bahwa ilmu ini harus mengalir buat kemanusiaan. Dari situ saya terinspirasi untuk balik mengajukan usulan kepada pihak manajemen. Waktu itu direktur saya tahun 2018 adalah Dr. Kitino Tanubun. Saya mengajukan usulan secara berjenjang. Pertama lewat Kabid Keperawatan, setelah disetujui, konfirmasi ke pihak KTU, disetujui, kami ajukan kepada direktur. Memang pada waktu itu kami terkendala dana. Tapi karena bantuan beliau, ada sebagian dana dari DAK, ada sebagian dana lewat APBD Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi secara finansial untuk membentuk pos anestesi care unit, pertama dari bangunan. Bangunan ini adalah alokasi dana dari DAK pada tahun 2018, lebih jelasnya pada anggaran di pihak perencanaan dan keuangan. Tapi untuk fasilitas di dalam ini memang waktu itu saya sampaikan usulan ke atas belum pembahasan APBD. Sehingga waktu itu untuk meja-meja sama fasilitas yang lain yang bukan alkes, itu saya beli dengan uang pribadi. Saya beli dengan uang pribadi karena memang keinginan saya PACU ini harus ada supaya mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pasca operatif. Selain itu, saya juga mengusulkan surat ke manajemen sehingga alat itu bisa ada. Ini monitor, UPS, infus pump, syringe pump, dan ventilator. Itu sumber dananya dari DAK, dari pemerintah daerah yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan dan APBD. Saya sebelum menjadi perawat, saya ini tamatan SMA IPA. Jadi ketika waktu itu saya mendengar di publik bahwa rumah sakit ini sangat jelek. Ketika saya menjadi perawat di IGD, waktu itu saya dikadirkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan anestesi di Rumah Sakit PG Cikini. Waktu itu saya bersama teman saya senior angkatan itu Ibu Maria Beruat, Ibu Wati. Ketika kami diklat anestesi dari seluruh Indonesia, kebetulan ketika pengumuman